Untuk pelayanan rawat jalan sudah cukup baik. Dilihat dari segi fasilitas, kenyamanan ruang tunggu, kemudian kecepatan atau kemudahan akses, kemudian juga bagian pendaftaran sudah sangat baik. Kemudian kalau dilihat dari kelengkapan profesi atau kelengkapan bidang di Polri juga sudah cukup baik dan lengkap, di mana dokter spesialis bahkan subspesialis kami juga semakin lama semakin lengkap. Kemudian dari segi SIM RS juga sudah baik. Untuk karakteristik umum pasien yang datang ke rawat jalan ini, karena kita adalah rumah sakit Kementerian Pertahanan yang tidak hanya melayani pasien umum, tapi utamanya kita didirikan untuk melayani TNI, sipil, dan keluarganya, maka mungkin karakteristiknya agak berbeda, di mana kita melihat pasien dengan seragam baik seragam militer maupun seragam PNS yang mungkin memerlukan atensi khusus untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian juga terkait dengan bahwa rumah sakit kita ini adalah rumah sakit dengan unggulan rehabilitasi medik. Memang kelihatan sekali di sini pasien-pasiennya banyak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kalau dari kepesertaan BPJS, memang di rumah sakit kami ini 90% pasien yang datang ke sini adalah peserta BPJS yang memang membutuhkan treatment khusus. Untuk apakah ada perbedaan kebutuhan atau harapan antara pasien anggota TNI aktif, purnawirawan, keluarga TNI, dan pasien umum yang saya amati, ya memang pada akhirnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk anggota TNI aktif dan purnawirawan, terutama yang anggota TNI aktif maupun sipil, memang ada atensi khusus dari pimpinan untuk memberikan pelayanan prioritas, selain prioritas yang kita bedakan dengan pasien-pasien golongan prioritas dari sisi. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan pasien mempengaruhi cara mereka berinteraksi, dan apakah ada tantangan khusus, terutama di rumah sakit kami, ada sekali ya tantangan khusus untuk melayani pasien dengan kebutuhan khusus, dalam hal ini mungkin penyakit kronis, atau ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di rumah sakit kami ini adalah rumah sakit dengan pelayanan unggulan rehabilitasi medik. Jelas kondisi-kondisinya adalah sangat-sangat membutuhkan perhatian khusus. Terutama juga di rumah sakit kami ini menurut sejarahnya kan dulu merawat pasien-pasien prajurit-prajurit atau veteran-veteran perang dengan disabilitas gitu ya. Jadi memang ada tantangan tersendiri, tidak hanya dari sisi fasilitas, sarana prasarana, tetapi juga petugas-petugas kami. Nah, kebetulan karena ada sejarah yang panjang terkait dengan sudah terbiasa untuk menghadapi pasien dengan kebutuhan khusus, dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan pasien-pasien veteran perang. Ya, jadi alhamdulillah walaupun tantangan ini memang kami hadapi, tetapi sudah terbiasa pada akhirnya kami memberikan pelayanan untuk pasien-pasien ini, pasien-pasien dengan kebutuhan khusus. Untuk pertanyaan nomor 5, pengelolaan pasien dengan berbagai jenis kepesertaan. Rumah sakit kami ini sudah terakreditasi beberapa kali, di mana salah satu standarnya adalah di standar pelayanan dan asuhan pasien yang menginginkan kita melayani secara seragam. Jadi seluruh pasien, apapun itu bentuk jenis pembiayaannya, apakah dia kepesertaan BPJS, Asabri, atau TNI, atau membayar mandiri, pada dasarnya pelayanannya adalah sama. Hanya itu tadi yang seperti saya sampaikan di depan, ada prioritas tersendiri.
Dan kami juga di dalam hal ini, mencoba memberikan keadilan kepada seluruh pasien, dengan, untuk meningkatkan mutu juga, kami sudah membagi, untuk di pelayanan rawat jalan itu ada klinik atau ada, jalur untuk pasien, pasien apa, pasien anggota TNI, kemudian pasien BPJS dan juga kami membuka poli eksekutif untuk pasien-pasien dengan kebutuhannya berbeda lagi yang, mungkin, lebih dari pasien yang lainnya gitu dengan, apa namanya, kemampuan, membayar secara eksekutif. Untuk kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien ini juga, sejalan dengan, standar akreditasi di komunikasi dan edukasi, kemudian di hak pasien dan keluarga, di pelayanan dan asuhan pasien, serta asuhan dan kesinambungan pasien, akses dan kesinambungan pasien, itu, kami melaksanakan, pelatihan secara khusus untuk komunikasi efektif dan pelatihan service excellent. Memang untuk merubah budaya, kemudian merubah pelayanan menjadi excellent itu tentunya membutuhkan waktu ya, kami sedang dalam tahap tersebut. Untuk, laporan interaksi yang kurang memuaskan, kami sendiri mempunyai saluran, apa namanya, barcode kepuasan pasien, juga kami mempunyai kotak-kotak saran. Di situ ada pertanyaan terbuka dan juga sekarang media sosial di sini sangat terbuka, banyak juga pasien yang memberikan, apa namanya, ulasan, penilaian pelayanan di media sosial dan itu kami tanggapi melalui, humas. Eee, Seperti itu, tetapi memang ada juga di setiap 3 bulan sekali itu kami menentukan, eee, petugas-petugas terbaik, setiap 3 bulan sekali. Untuk menjaga kontinuitas pelayanan untuk pasien rawat jalan, ini juga masih menjadi challenge bagi kami, di mana sebetulnya kami sudah mulai membuat proses untuk, seperti kalau di bengkel tuh after sales ya. Jadi, dalam hal ini kita menggunakan, formulir, yang berupaya untuk memfasilitasi adanya komunikasi antara rumah sakit dengan, fasilitas kesehatan FKTP yang terdekat dengan pasien apabila pasien itu masih membutuhkan edukasi lanjutan. Itu mungkin salah satu upaya kita untuk menjaga kontinuitas pelayanan untuk pasien rawat jalan. Kalau untuk inisiatif yang sedang kita laksanakan, mengingat untuk meningkatkan pengalaman pasien memang ini hal yang sangat-sangat baru di rumah sakit kami, untuk menjadi standar internasional masih, betul-betul merupakan masih tantangan terbesar yang dihadapi. Mungkin salah satunya, kami berharap melalui, penelitian yang dilaksanakan oleh, Ibu Tuti bisa menjadi cikal bakal dari terlaksananya, implementasi, rumah sakit untuk meningkatkan pengalaman pasien di rumah sakit ini gitu, menuju standar internasional. Ini untuk manajemen pengelolaan ketersediaan dan kecukupan tenaga medis serta perawat di rawat jalan, memang jelas beban kerja yang tinggi akan berdampak pada kualitas pelayanan. Tetapi langkah-langkah manajemen dalam hal ini, karena kita begitu banyak, jadi Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara ini adalah rumah sakit yang bertransformasi secara cepat. Demikian cepatnya, fasilitas sarana prasarana, kemudian pembukaan pelayanan memang agak kurang berimbang dengan, penambahan SDM. Tetapi manajemen dalam hal ini sudah mengidentifikasi kebutuhan, SDM dan secara berangsur, sudah memetakan, melalui pola ketenagaan dan secara berangsur sudah berupaya untuk memenuhi, tingkat sesuai dengan, kebutuhannya berdasarkan perhitungan ABN.
dan spesifikasi kompetensi atau standarisasi sertifikasi dari pengembangan pelayanan khusus. Untuk pertanyaan nomor 11, alhamdulillah rumah sakit kami memang sudah dibangun, sudah diniatkan untuk menjadi rumah sakit standar internasional. Setidaknya fasilitas, sarana, dan prasarana sudah sangat-sangat menunjang, sangat nyaman. Jadi, itu juga mungkin yang membuat, pasien juga betah ya di tempat kami karena ruang tunggu yang nyaman, fasilitas, sarana prasarana semuanya serba oke, seperti layaknya hotel bintang 5. Jadi mungkin itu juga salah satu dari, daya tarik dan kekuatan kami. Untuk pertanyaan nomor 12, bagaimana sistem manajemen mutu dan akreditasi yang berjalan berkontribusi pada peningkatan pengalaman pasien? Kebetulan karena kami ketua komite mutu dan bergabung di rumah sakit ini sejak tahun 2023, kami menyadari betul bahwa standar-standar di dalam akreditasi, merupakan manajemen risiko dan bermuara pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kami berupaya di sini membagikan energi, membagikan pemahaman bahwa sertifikasi akreditasi bukan hanya sekedar selembar kertas, tetapi bagaimana kita, mengubah budaya kita menjadi budaya, yang bermutu dan, berkeselamatan pasien, menjamin keselamatan pasien. Itu juga yang menjadi tantangan kami dan sedang kami kerjakan betul-betul, di mana backbone-nya adalah, pendidikan dan pelatihan serta, mendorong terciptanya budaya keselamatan pasien yang positif, yang tentunya pasti nanti, akan meningkatkan, patient experience. Pasien pasti akan betah, kepuasan pasien akan meningkat, eee, demikian. Untuk budaya keselamatan pasien yang seperti yang saya sampaikan tadi, di mana, salah satu komponen pentingnya dari ada sekitar, eee, 12 komponen yang tertinggi itu, di tempat kami adalah, komunikasi, komunikasi antar unit dan komunikasi intra unit, juga komunikasi dengan pasien. Eee, Kuncinya adalah komunikasi, sehingga jelas betul budaya keselamatan pasien yang diterapkan akan berdampak positif terhadap patient experience secara keseluruhan. Untuk pertanyaan nomor 14, jelas, ada kebutuhan atau ekspektasi khusus dari komunitas TNI atau Kemhan yang dilayani karena, kami ada, Rumah Sakit RSPPN ada itu karena adanya, TNI dan Kemhan. Jadi kami tidak boleh atau tidak bisa melepaskan diri atau mengabaikan kebutuhan khusus mereka, terutama dalam hal ini untuk mendukung pertahanan nasional, demikian. Untuk hambatan administratif ini yang memang dikeluhkan oleh teman-teman kami di bagian Kesmix bahwa BPJS ini, sering mengeluarkan peraturan-peraturan atau persyaratan-persyaratan klaim yang tiba-tiba mendadak atau dan sebagainya yang kemudian tidak bisa berlaku mundur gitu. Jadi, kadang-kadang kami juga kebingungan sama BPJS ini padahal 90%, eee pasien kami adalah BPJS. Nah, untuk langkah yang dilakukan untuk meminimalisirnya adalah, kami melaksanakan inovasi-inovasi di bagian Kesmik, di bagian, rawat inap, rawat jalan untuk, memastikan bahwa persyaratan persyaratan administrasi pasien itu tidak hilang, seperti itu. Misalnya untuk yang kami laksanakan untuk pasien readmisi pending klaim pasien readmisi, itu kami membuat early warning system untuk meminimalisir keadaan tersebut. Untuk menentukan baik buruknya pengalaman pasien, balik lagi adalah ke komunikasi. Menurut saya dengan komunikasi, bahkan yang buruk pun bisa diminimalisir dan diterima dengan, ikhlas dengan pasien asalkan adalah komunikasi dan bentuk care atau empati yang dinyatakan di dalam, pelayanan, bahwa pasien dimanusiakan. Itu adalah, faktor yang paling menentukan dan itu juga yang kami sedang, membangun,
petugas-petugas kami untuk melaksanakan hal tersebut. Kembali, rekomendasi utama yang saya inginkan, ingin sampaikan untuk meningkatkan pengalaman pasien dalam 1-2 tahun ke depan adalah kesadaran bahwa pasien adalah manusia. Memperlakukan pasien secara, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang tertinggi itu adalah, eee, satu keharusan dan satu nilai luhur yang harus tertanam pada petugas-petugas kami. Pada setiap in-house training yang kami sampaikan adalah satu doktrin, yaitu bila pasien itu saya. Kami mengajak dari Komite Mutu kepada semua petugas memperlakukan pasien bila pasien itu saya, bila pasien itu anak saya, bila pasien itu keluarga saya, bila pasien itu orang tua saya. Otomatis ini akan meningkatkan care dan empati petugas dan meningkatkan pengalaman pasien yang positif di rumah sakit kami. Demikian, terima kasih. Sebetulnya yang memegang peranan kunci dalam perubahan ini, tidak ada satu orang atau 2 orang, tetapi sistem yang dimulai oleh, manajemen dan, dibantu oleh komite-komite, terutama dalam hal ini, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.